Surat Humazah. Surat Humazah, surat Makkiyah. Surat Makkiyah, tis'u ayat. Au Madaniyah, ada yang bilang Madaniyah, tapi lebih banyaknya ke Makkiyah. Tis'u ayat itu ada 9 ayat. Diturunkan sebelum surat Al-Qiyamah, setelah surat Al-Qiyamah, dan sebelum surat Al-Mursalat. Kalau secara tertib turunnya. Kalau secara urutan di Al-Qur'annya ya setelah surat Al-Asr. Setelah surat Al-Asr. Disebut Humazah karena emang ada kata-kata Al-Humazahnya di ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kalau menurut di sini wailun kalimatun adabin awadin fi jahannam. Wail itu kalimat adab atau wadin fi jahannam. Jurang yang ada di neraka jahanam. Karena ada yang bilang itu bagian dari jahanam, ada juga yang bilang emang neraka itu tingkatannya beda-beda. Ada yang neraka sa'ir, ada yang neraka lado, ada yang jahanam, paling dasar jahanam. Katanya wail, ada yang bilang urutan keempat. Likulli humazatin lumazah. Ay kathirul hamzi wal lamzi al-ghibah. Yaitu banyaknya hamzi wal lamzi. Jadi kata hams itu ungkapan untuk penghinaan kepada orang lain. Tapi dengan menggunakan bentuk tubuh gitu, Pak. Bahkan mungkin dengan isyarat. Andaikan kok nganggep orang itu remeh gitu, biasanya kadang pakai jari kelingking, kemungkinan kayak gitu itu. Atau mungkin pakai kedipan matanya cuma pakai ngecilin mata sebelah kan gitu. Itu sebagai pengungkapan dari pengerendahan terhadap orang lain. Itu hamzun. Atau kadang mungkin ada orang yang pendek, kita cuma kita lewat sampingnya, kita lebih tinggi terus tangannya nunjukin kalau dia pendek. Wal lamzi wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah itu juga pengungkapan penghinaan ke seseorang dengan lisannya. Atau ada bahasa lain yaitu ghibah. Menghibah. Surat ini nuzilat fi man kana yaktabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Surat ini diturunkan ke orang-orang yang dulu menghibah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa ghairihima. Seperti Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah. Ini kalau orang-orang orang Quraisy dulu ya. Ini sangat musuhin Nabi ini. Atau selain keduanya, karena di sebagian tafsir yang lain itu banyak versi kenapa ayat ini turun, ke siapa maksudnya, banyak sebabnya. Alladzi jama'a bitakhfifi wat tasdidi. Ada yang membacanya dengan jama'at, ada yang bacanya dengan jama'ah. Kalau kita ya biasa pakai yang enggak pakai tasdid. Malau wa'addadah, mal harta. Wa'addadahu ahsahu wa ja'al iddatan li hawaditsid dahri, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, mereka mengira annama lahu akhladah, bahwa sungguhnya hartanya itu akan membuat dia kekal. Kalla, maka tidak, layum badanna fil hutamah, maka dia akan
dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka hutamah allati tahtimu kullama ulqiya fiha, yang akan memakan apa yang semua dilemparkan ke dalamnya. Wa ma adraka mal hutamah allati tattali al-afidah narul muqadah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Dari faedahnya surat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Itu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kalau dulu diturunkan kepada orang-orang kafir, tapi itu juga berlaku untuk mereka semuanya agar menjaga dari kehormatan orang lain. Ada dua surat, yang keduanya dimulai dengan wail, kehancuran, kerusakan. Pertama surat wailul lil mutaffifin, yang kedua wailul likulli humazatil lumazah. Sama-sama untuk memberi peringatan. Yang pertama tentang harta seseorang, yang kedua yang mereka yang tidak bisa menjaga kehormatan orang lain. Makanya ini terbentuk bentuk dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan al-humazah wal lamzi dan lamzu tadi itu termasuk bagian dari ghibah. Ghibah itu juga termasuk dosa besar. Li'anna fiha min ikhtiqaril akharin, karena itu termasuk juga merendahkan orang lain. Dan bentuk penghinaan terhadap orang lain itu juga masuk dolim terhadap orang lain. Kalau kita baca tentang syariat Islam, itu kebanyakan didasarinya itu untuk menjaga kehormatan seseorang. Kalau orang menuduh orang berbuat zina, menuduh aja, itu hukumannya dicambuk 80 kali. Hikmahnya apa? Biar orang itu enggak semena-mena menuduh orang berbuat zina. Orang manggil orang dengan panggilan yang enggak layak, itu juga mungkin bisa masuk ke sini juga. Pernah suatu ketika sahabat Ali radhiyallahu an itu dipanggil, ya Abul Hasan. Dipanggil seseorang, ya Abul Hasan. Ketika dipanggil ya Abul Hasan, sahabat Ali ini enggak mau dekat, enggak mau memenuhi panggilannya. Sebelumnya dia orangnya manggil seseorang dengan panggilan langsung namanya. Terus manggil sahabat Ali, ya Abul Hasan. Akhirnya sahabat Ali enggak mau dekat. Ketika sahabat Ali enggak mau dekat, orang yang manggil tadi nanya, kenapa enggak mau dekat? Apa enggak mau duduk di samping orang ini? Kata sahabat Ali, bukan masalah aku enggak mau duduk ke orang ini, tapi kenapa kau memanggil orang tadi dengan pakai namanya langsung, tapi memanggil aku dengan lakop Abu, ya Abul Hasan, karena panggilan Abu itu lebih terhormat, ya Abul Hasan, ya Aba siapa itu lebih terhormat. Kenapa manggil satu dengan namanya langsung dan manggil namaku dengan panggilan yang terhormat? Itu juga bentuk dari kurang menghormati orang lain kalau kita manggil dengan namanya langsung. Atau yang mungkin pernah kita dengar juga waktu ngaji di sini, menghina orang lain, orang tua orang lain, itu juga sama aja kita menghina bapak kita sendiri. Karena yang kita hina nanti juga balik menghina
menghina bapak kita. Atau kadang menghina bentuk fisik seseorang. Makanya kayak tadi hamzun dengan bentuk gerakan tubuh. Mungkin ada yang bilang menyakiti, mungkin menyakitinya langsung dia dengan mukul atau dengan bahasa isyaratnya dia. Nunjukin orang itu remeh dengan jari gini kan gitu. Mungkin orang itu pendek, orang itu kurang secara fisiknya kurang. Itu juga enggak boleh juga. Minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan orang fi ahsani takwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Kalau kita menghina itu berarti sama juga kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita menyebut itu emang banyak nama dan kita susah membedakan ini sebenarnya orang ini yang mana. Ada namanya orang Abdullah banyak. Yang kita mau sebutin Abdullah yang mana, orangnya bingung. Itulah Abdullah yang kecil yang ini gitu. Itu sebagai untuk menandakan yang ini yang dimaksud. Itu kan beda lagi kalau gitu. Karena la tahtakirunna man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina seseorang karena setiap sesuatu itu punya kelebihan. Pasti ada kelebihan. Terus yang kedua, dari surat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan harta benda. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kalau secara syar'inya orang mengumpulkan harta itu ya bukan termasuk yang tercela. Kalau nyarinya dengan cara yang halal. Bahkan Nabi SAW juga dulu pernah menjual kurma Bani Nadir. Dan nyimpennya selama setahun untuk keluarganya juga pernah. Dan asalkan juga itu dikeluarkan yang menjadi kewajiban dari hartanya. Andaikan sudah sampai 1 nisab ya dikeluarkan zakatnya. Itu bukan yang termasuk yahsabu wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah, dan bukan yang bakhil juga. Jadi mengajarkan kita agar kita di sini enggak tamak dan juga tidak bakhil. Harta kalau menurut bahasa macam-macam, Pak. Malun itu dari kata mail itu kecondongan hati. Ada yang kalau orang yang biasa di perdagangan yang disebut harta ya mungkin zaman dulu dinar, dirham, sekarang duit gitu. Kalau orang-orang yang biasa pertanian ya hasil pertanian itu harta. Kalau orang dulu di Madinah ya hartanya ya kurma. Kalau orang yang mungkin yang suka mengembala ya hartanya adalah binatang ternak. Tapi kata Al-Qur'an di sini sebagian ulama menafsiri malan enggak ada kata alnya. Berarti umum. Ya mau binatang ternak, mau hasil dari pertanian, mau uang, atau sekarang mungkin zaman sekarang ya bisa aja punya apartemen banyak, punya saham di mana, itu juga termasuk harta. Bila mereka tidak cuma menyimpannya dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendapat ancaman. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Soalnya kadang orang dengan banyaknya harta itu bisa lupa, bahkan lupa kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang memberi harta. Soalnya sebagaimana Qarun ketika dia diberi kaya itu kan lupa. Ini hasil kerjaku, ini karena aku pintar. Itu yang pertama. Kalau yang memberi harta dia lupa dengan yang memberi harta, bagaimana dengan yang sesama makhluknya? Maka dia juga akan mengecilkan. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Orang itu enggak punya itu, orang itu enggak mampu, berarti lebih bawah dari aku kan gitu. Sama yang memberi aja dia lupa, apalagi dengan yang sesama makhluk.
Yahsabu annama lahu akhladah, dan dia mengira dengan kebodohannya annama lahu akhladah, bahwa hartanya itu akan menjadikan dia kekal. Kalla, sungguh tidak. Demi Allah tidak, hartanya itu tidak menjadikan dia kekal. Layum badanna fil hutamah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Layum badanna, dilemparkan. Maka ada kata-kata nabid. Nabid itu minuman yang apa Pak? Kalau itu kurma, kalau orang Arab kan kurma dimasukin di air gitu ya, dibiarin berapa jam gitu, diminum. Nabid. Karena kurmanya dimasukkan ke dalam air. Layum badanna, dilemparkan, dimasukkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Allati tahtimu kullama ulqiya fiha, yang andaikan semua yang dimasukkan ke dalamnya itu akan dilahap dengan apinya. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Allati tatawal afidah, yang sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah, dan mereka di dalamnya dikurung fi amadim mumaddadah, dalam diikat di tiang-tiang yang panjang. Dan khulasah dari semuanya ini al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau dia mengumpulkan harta dan tidak mau menginfakkannya, menghalangi orang, menutup dari orang yang membutuhkannya, nanti dia di akhirat juga muqsadah, ditutup juga di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala al-hutamah. Semoga kita diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.